Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saiful Ansori. Saya dosen pengampu di Financial Accounting di Universitas Baudin Muda di Madura. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas persediaan barang dagang. Oke. Apa itu persediaan barang dagang? Persediaan barang dagang merupakan aset perusahaan yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali, tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Persediaan barang dagang ini bisa dikatakan sebagai aset yang menganggur atau aset yang menunggu untuk dikeluarkan. Jadi poin-poin yang dari persediaan barang dagang di sini, yang pertama tujuannya untuk dijual langsung kepada konsumen tanpa barang dagang ini diperoleh dari, contohnya barang dagang ini diperoleh dari pemasok dan dijual dalam bentuk yang sama kepada pelanggan. Tujuan yang kedua untuk menghasilkan laba. Yang ketiga untuk memenuhi permintaan pasar dengan cepat. Oke. Jenis-jenis persediaan barang dagang di sini ada 4, ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, persediaan barang dagang. Oke, next, poin-poin pentingnya aja ya. Di sini ada strategi-strategi persediaan barang dagang. Strategi yang pertama di sini ada lot size inventory, di mana pengadaan persediaan barang dagang dalam jumlah besar melebihi perkiraan kebutuhan yang ada pada saat ini. Contohnya, ini dilakukan untuk memanfaatkan potongan harga dan ongkos pengiriman persediaan barang dagang. Terus yang kedua ada fluktuasi stok fluktuasi. Di sini pembelian persediaan barang dagang untuk menghadapi kemungkinan terjadinya fluktuasi permintaan dari pelanggan yang sudah diperkirakan ini ya. Terus yang ketiga, strategi yang ketiga di sini antisipasi stok, persediaan antisipasi. Di sini pembelian persediaan barang dagang untuk menghadapi lonjakan permintaan dari konsumen yang bisa diramalkan atau bisa diperkirakan ini ya. Biasanya pedagang menggunakan perkiraan dari pola konsumsi masyarakat sepanjang tahun yang terjadi. Terus persediaan konsinyasi. Barang konsinyasi ini persediaan yang ditempatkan atau dititipkan di tempat lain untuk dijual. Bisa ditempatkan di tempat agen, di tempat cabang, di tempat mitra usaha. Salah satu contohnya ya. Oke, untuk pencatatan akuntansi persediaan barang dagang, ada pembelian barang dagang, di mana pembelian barang dagang ini akan menambah persediaan barang dagang. Yang kedua, biaya angkut pembelian. Biaya angkut pembelian ini semua ongkos kirim yang dibayarkan untuk mendatangkan barang dagang dari tempat supplier sampai ke gudang atau tempat pembeli. Di mana di sini ada dua istilah ya yang berhubungan untuk pengiriman barang. Istilah yang pertama FEB shipping point di sini barang yang akan menjadi milik pembeli ketika barang telah keluar dari tempat atau gudang penjual. Maka biaya pengirimannya adalah tanggung jawab pembeli. Ini strategi yang pertama. Sedangkan strategi yang kedua ini ada destination point, di mana barang yang akan menjadi milik pembeli ketika barang telah sampai ke gudang pembeli. Selama perjalanan ini pengiriman ini barang masih milik atau tanggung jawab penjual, maka biaya pengiriman adalah tanggung jawab penjual. Yang ketiga, retur pembelian. Retur pembelian di sini pengembalian semua atau sebagian persediaan barang dagang kepada supplier. Ya, ini biasanya terjadi karena barang itu cacat, tidak sesuai ya. Tidak sesuainya karena cacat, karena tidak kesesuaian ukuran, bahan, warna, atau tidak sesuai dengan permintaan. Yang keempat, potongan pembelian, di mana potongan pembelian ini atau diskon ini diperoleh akibat pembelian persediaan barang dagang. Biasanya pembelian barang dagang dalam jumlah besar itu mendapatkan potongan pembelian.
Yang kelima, penjualan barang dagang. Di mana penjualan barang dagang ini sudah jelas ya, persediaan akan berkurang karena barang dagang telah laku terjual. Biaya angkut pembelian, penjualan. Yang keenam, biaya yang dikeluarkan untuk mengirim barang dagang yang sudah terjual hingga barang tersebut sampai ke tempat konsumen. Yang ketujuh, retur penjualan. Di mana retur penjualan ini pengembalian barang dagang oleh konsumen. Di sini retur penjualan itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena ketidaksesuaian warna atau cacat atau ukurannya tidak sesuai atau bahannya tidak sesuai, maka terjadi retur penjualan yang akan menambah jumlah persediaan barang dagang dan menurun di sini untuk retur penjualan ini menurunkan penjualannya. Yang kedelapan, potongan penjualan. Potongan penjualan atau diskon ini diberikan kepada konsumen yang membeli, biasanya dalam jumlah besar yang mendapatkan potongan penjualan. Oke, selanjutnya di sini ada metode pencatatan persediaan. Ada dua metode pencatatan persediaan. Di sini ada metode fisik dan metode perpetual. Perbedaan utama dari kedua metode ini, yang pertama dari pencatatan persediaan, yang pertama ya dilihat dari metode fisiknya itu diupdate hanya di akhir. Kalau metode fisik itu diupdate hanya di akhir periode bulanan atau tahunan. Sedangkan untuk metode perpetual itu real time, setiap terjadi transaksi pembelian atau penjualan. Aspek yang kedua, metode perhitungan, perbedaannya. Untuk metode fisik itu mengandalkan perhitungan fisik barang di gudang. Sedangkan metode perpetual ini menggunakan catatan akuntansi terus-menerus. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga, untuk metode fisik dari segi akurasi kurang akurat. Sedangkan untuk metode perpetual lebih akurat ya, tracking otomatis. Aspek keempat, kompleksitas, lebih sederhana kalau untuk metode fisik. Ini cocoknya untuk usaha kecil. Sedangkan untuk metode perpetual itu lebih rumit, butuh software akuntansi tertentu. Aspek keempat, perbedaan utamanya dari segi biaya implementasi. Sedangkan metode fisik ini lebih rendah biayanya, untuk metode perpetual membutuhkan lebih tinggi biaya karena perlu sistem dan pelatihan. Contoh metodenya seperti apa? Untuk ini sama-sama untuk metode fisik dan metode perpetual ya, metode sama-sama menggunakan metode FIFO, LIFO, rata-rata, cuma di sini rumusnya berbeda. Oke, kita akan membahas yang lebih rumit aja ya. Untuk metode perpetual, persediaan dicatat secara terus-menerus setiap terjadi transaksi. Oke, contoh soalnya ini ya. Kita langsung ke jawabannya, biar saya jelaskan secara rinci. Tadi untuk metode FIFO pertama. Metode FIFO ini first in, first out. Artinya di sini masuk pertama, keluar pertama. Contoh soal tadi, pada tanggal 1 terjadi pembelian 100 unit dengan harga 11.000. Tanggal 5 terjadi pembelian lagi 200 unit dengan harga 12.000. Nah, di tanggal 10 terjadi penjualan. Nah, untuk menghitung FIFO ini, karena first in, first out, keluar pertama, masuk pertama, keluar pertama. Jadi di sini terjadi penjualan 150 unit. Jadi yang diambil dari persediaan barang dagang, stok akhirnya ini yang diambil dari barang yang masuk pertama. Jadi 100 dulu berarti ya. Yang terjual 150, yang diambil 100. Harganya mengikuti yang pertama 11.000. Lalu setelahnya 50 unitnya diambil dari untuk pembelian selanjutnya dengan harga mengikuti 12.000 begitu. Terus terjadi pada tanggal 20 terjadi pembelian lagi 50 dengan harga 15.000. Tanggal 25 terjadi penjualan lagi.
100 unit. 100 unit diambilkan dari mana? Dari barang yang masuk pertama, yang 150 ini. Sisa-sisa stoknya ini. Dengan harga 12.000, total nilainya 1.200.000. Jadi untuk stok akhirnya berarti yang 150 ini dikurangi 100, di sisa 50. Stok akhirnya 50 juga. Untuk menghitung di sini terlihat di sini ya, untuk total pembeliannya 4.250. Untuk HPP-nya 2.900, stok akhirnya 1.350. Bagaimana untuk menghitung HPP dari menggunakan metode FIFO ini? HPP dari pembelian dikurangi stok akhir, persediaan akhir. 4.250 dikurangi 1.350. Terlihatlah HPP-nya di sini 2.900.000. Itu untuk menggunakan metode FIFO. Metode yang kedua menggunakan metode LIFO. LIFO ini last in first out, masuk terakhir keluar pertama. Berarti barang yang masuk terakhir itu yang keluar pertama, yang dijual pertama. Ini pada tanggal 1 tadi terjadi pembelian 100 unit, tanggal 5 200 unit. Nah, sedangkan berarti stoknya sama berarti ya, 100 200 ini. Pada tanggal 10 terjadi penjualan 150 unit. Diambilkan dari mana? Dari pembelian terakhir. Dari pembelian terakhir ini. Dari pembelian terakhir. Diambilkan dari stok pembelian terakhir. 200 unit. Terjadi penjualannya berapa? 150. Berarti 150 dengan harga 12.000, 1.800.000. Nah, lalu di bawahnya 100 ini turun, stok yang pembelian yang pertama, sisa dari penjualan ini 50, 200 dikurangi 150 kan 50. Berarti sisa stok barangnya 200 untuk setelah tanggal 10 ini ya. Pada tanggal 20 terjadi pembelian lagi sekitar 50 unit dengan harga 15.000. Terus sebentar. Tanggal 25, sorry, ini tanggal 25 ya. Tanggal 25 ini. Tanggal 25 terjadi penjualan 100 unit. 100 karena LIFO ini menggunakan penjualan terakhir, last in first out, masuk terakhir keluar pertama, berarti diambilkan dari persediaan terakhir yang keluar nanti yang dijual untuk persediaan barang dagang sebesar 50 diambilkan dari yang harga 15.000 ini, setelah itu 50-nya lagi diambilkan dari 12.000 ini. Jadi totalnya ini. Jadi terlihat di sini ya, untuk pembelian 4.250, HPP-nya 3.150 dan persediaan akhirnya 1.100. Jadi untuk melihat HPP, pembelian dikurangi persediaan akhir. Terlihat di sini 3.150. Sedangkan untuk metode average ini rata-rata, di sini menilai harganya dari rata-rata harga. Yang contohnya ini pada tanggal 1 dan tanggal 5 terjadi pembelian 100 unit dan 200 unit. Bagaimana cara untuk menentukan harganya? Kita di sini cara menentukan harganya total nilainya berarti total nilai pembelian ini 1.100.000, 1.100.000 dan 2.400.000. Totalnya 3.500.000 dibagi total unit. Jadi terlihat di sini untuk harga unitnya terlihat rata-ratanya 11.667. Begitu untuk cara melihat harga rata-rata ya di sini ya. Jadi untuk tanggal 10 terjadi penjualan 150 unit, diambilkan dari persediaannya 300, berarti harga rata-ratanya 11.667.
Tanggal 20 terjadi pembelian 50 unit dengan harga 15.000. Ini sama juga untuk perhitungannya dihitung rata-ratanya untuk minimum rata-ratanya di sini ya. Oke. Tinggal 150 yang setelah tanggal 10, terus tanggal 20 50 unit, berarti rata-ratanya di sini sebelumnya kan 150 persediaannya dengan harga 11.667. Berarti 1.750.000 ditambah ini dibagi total unitnya. Terlihat di sini harga rata-ratanya di sini 12.500. Total persediaannya 200 unit. Tanggal 25 terjadi penjualan seharga 100 unit. Berarti langsung mengambilnya dari sini rata-ratanya ya 12.500. Di sini juga terlihat pembeliannya 4.250.000, HPP-nya 3.050.000, persediaan akhirnya 1.250.000. Jadi untuk melihat HPP-nya di sini, pembelian dikurangi persediaan akhir, terlihat di sini 3 juta. Oke, selanjutnya. Sebentar. Next kepada ini. Next. Analisisnya ini, untuk metode FIFO ini, nilai persediaan akhir itu lebih tinggi. HPP-nya lebih rendah dan laba lebih tinggi. Sedangkan untuk analisis untuk LIFO di sini, nilai persediaan akhir lebih rendah, HPP lebih tinggi, sedangkan labanya lebih rendah. Untuk average ini, nilai di tengah-tengah FIFO dan LIFO. Ada not penting di sini yang harus diperhatikan ya, jika harga barang naik, maka LIFO menghasilkan HPP lebih tinggi dan laba lebih rendah. Efek pajak lebih kecil di sini ya. Yang sedangkan untuk FIFO ini cocok untuk barang yang mudah kadaluarsa seperti makanan. Oke, kesimpulannya persediaan barang dagang ini mempengaruhi laporan keuangan perusahaan, terutama harga pokok, penjualan dan laba. Pemilihan metode pencatatan dan penilaian persediaan seperti FIFO, LIFO, dan average akan mempengaruhi nilai persediaan dan laba yang dilaporkan. Ini rujukan utama yang saya gunakan pada materi kali ini. Oke, tesnya. Ini biodata saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.